Fei yang sudah sadar menemukan sebuah celah lubang, dan lubang itu penghubung ke dalam penjara milik Siyun. Mereka berdua pun akhirnya bertemu kembali, namun pertemuan mereka selalu dalam bahaya. Sesaat, karena gara-gara dirinya, Zhou Yitang, ayahnya itu akhirnya pergi meninggalkan Fei. Fei mengatakan sudah tidak mempermasalahkan ayahnya pergi lagi. Ia pun sadar apa yang dilakukan ayahnya itu demi kebaikan klan 48. Siyun mengatakan kalau klan 48 sudah dipenjara oleh keluarga Ho, dan Fei harus segera menyelamatkannya. 霍老堡主傻了。然后霍连涛就替他做了主，怪不得我这一路上见到霍家堡的人，竟然能干出这么丢人的事儿。Sesaat, Siyun menggambar sebuah peta di atas batu, dan peta itu merupakan denah masuk agar Fei bisa masuk dalam penjara tersebut dan menyelamatkan klan 48. Terlihat, Fei dengan cepat keluar dari sana dan berniat masuk ke dalam penjara bawah tanah. 你既然能溜出去，我这不是中毒了吗？不，手会中毒，明白了吗？ Dan tiba-tiba, ia sudah berada di depan Siyun. Tentu saja Siyun sangat terkejut melihat Fei dengan santainya masuk ke sana. Ia pun membuka borgol itu dengan jepit rambut miliknya. Fei seketika menjadi marah kepadanya karena ia tahu Siyun bisa keluar masuk dengan bebas. 我待在这儿挺好的。 Siyun mengatakan kalau ia beserta penghuni penjara sudah terkena racun dari makanan yang diberikan para penjaga di sana, yang dimana racun tersebut melemahkan aliran chi mereka, sehingga mustahil bisa keluar dari penjara. Sebelum Fei pergi, Siyun mengatakan kalau ia ingin bertemu dengannya lagi, karena ia hendak memberikan sebuah hadiah berupa pedang, karena sebelumnya pedang milik Fei telah patah. 这件事情我一直都挺在意。 Ia pun memberikan sebuah mainan pedang dari kayu yang menyerupai pedang milik Fei. Fei menjadi terkesima melihat kebaikan Siyun. 人多了容易打草惊蛇。你进来的时候， Singkatnya, Fei lalu pergi ke dapur, tempat pembuatan bahan makanan. Ia mencoba mencari obat penawar supaya bisa mengembalikan kekuatan orang-orang yang ditahan di dalam penjara. 他们肯定有备用的解药，我跟着那厨子，说不定就能找到解药。 Setelah berhasil membuat pria gemuk di sana pingsan, ia pun mencari obat penawar tersebut. Setelah mendapatkan apa yang ia cari, ia kembali menemui Siyun. Satu persatu obat penawar itu dicek, namun tidak ada satupun yang benar. Dan Siyun mengatakan semuanya itu bukanlah obat penawar. Sesaat, para penjaga merasa ketakutan karena saat ini klan penjahat telah menyerang penjara mereka. Melihat kegaduhan itu, Siyun dan Fei bergegas keluar untuk mencari obat penawar terlebih dahulu. Mereka pun memasuki sebuah ruangan dan berhasil menemukan obat yang mereka cari. Namun sesaat, Siyun menemukan alat peledak di lantai.这是解药。 他们要炸黑牢。 Ia pun akhirnya sadar kalau Lianto hendak meledakkan penjara tersebut agar bisa membunuh klan penjahat yang datang nantinya.
Singkatnya, mereka mulai menyelamatkan tahanan di penjara dan memberikan obat penawar itu ke mereka. 李胜师兄还有陈飞师兄他们都还没有找到呢，我得。Setelah itu, mereka menemukan persimpangan. Si Yun meminta berpisah dan menyuruh Fei untuk segera menyelamatkan klan 48, sedangkan ia akan menghentikan para penjaga. Mendengarkan hal itu, Fei menjadi marah karena ia mau si Yun ikut bersamanya dan tidak mau berpisah. Anjay, so sweet. Akhirnya si Yun mendengarkan perkataannya dan mereka berdua tetap bersama. Di waktu bersamaan, Lianto menjadi pusing 7 keliling karena klan penjahat telah menyerang mereka. Mereka pun bingung kenapa klan penjahat menyerangnya. Di dalam penjara, ada seorang kakek tua yang juga mereka selamatkan. Si Yun memberikan obat penawar tersebut kepada kakek tua itu dan membebaskannya. 姑娘，18般务手到擒来，否则逐流于表面。已经颇有气象。小兄弟，你这……多谢前辈指点。你怎么来了？陈飞师兄，大当家知道吗？ Akhirnya, klan 48 dan kedua anak Jenderal Wu berhasil diselamatkan. Mereka pun kabur bersama dari penjara tersebut. Tiansu yang merupakan ketua klan penjahat yang telah masuk ke dalam penjara bawah tanah tak sengaja bertemu dengan seorang bencong, yang ternyata bencong itu adalah pemilik penjara tersebut. Bencong ini tak suka melihat klan penjahat masuk ke dalam kawasan miliknya. Alhasil mereka pun saling bertarung satu sama lain. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua. Di lain sisi, Lianto menyelutkan api untuk meledakkan bom di penjara itu. Salah satu pria dari klan penjahat melihatnya. Ia pun mencoba memadamkan api tersebut, namun bukan makin padam, api itu malah makin membesar. Tiansu mengeluarkan jurus andalannya dan berhasil mengalahkan bencong tersebut. Pria tadi memberitahukan kepada Tiansu kalau penjara itu sebentar lagi akan meledak. Mendengarkan hal itu, Tiansu dengan cepat pergi dari sana. Api itu mulai mendekati sebuah gentong peledak, dan akhirnya penjara itu meledak dan menghancurkan segala isi di dalamnya. Ternyata yang dicari oleh klan penjahat saat ini adalah kedua anak dari Jenderal Wu yang ternyata membawa sebuah barang yang bernama Gelang Haitian yang dicari oleh mereka. Tianjin menyuruh pasukannya untuk mencari kedua anak itu berada. Singkat cerita, mereka semua selamat dari ledakan tersebut dan segera mencari tempat untuk bersembunyi dari klan penjahat. 而且，我现在的功夫可比以前强多了。更不要硬碰，安然无恙的回来。 Singkatnya, mereka yang telah selamat beristirahat di sebuah hutan. Fei menemui Cucu dan mereka pun berbincang satu sama lain. Cucu merasa tak enak karena telah menyusahkan klan 48 untuk membantunya agar selamat. Fei mengatakan itu semuanya adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai seorang pendekar. Sesaat, Fei menanyakan kalung yang digunakan oleh Cucu. Dan Cucu mengatakan itu kalung pemberian dari kedua orang tuanya dan ia harus menjaganya dengan baik. Melihat kalung itu, Fei juga mengambil pedang kayu mainan yang diberikan oleh Siyun kemarin. Ia pun menggunakannya sebagai kalung. Siyun yang melihat dari kejauhan melihat Fei menggunakan mainan pedang pemberiannya sebagai kalung. Sesaat, Cucu melihat Siyun di sana. Fei juga melihat ke arahnya. Namun Siyun malah jadi salah tingkah dan hendak menabrak sebatang pohon yang tak bergerak. Setelah itu, Siyun menemui Fei yang sedang melamun. Dari sinilah mereka berdua semakin lama semakin akrab satu sama lain. Fei menanyakan mengenai identitasnya,
Namun si Yun lagi-lagi tidak mau memberitahukan identitas aslinya. Sedikit info, si Yun merupakan pendekar yang sangat kuat, namun karena sebuah racun di tubuhnya yang membuat ia tidak bisa menggunakan kekuatannya, dan ia saat ini hanya bisa menggunakan jurus meringankan tubuh. Maka dari itu ia sangat lincah. Saking lincahnya, bahkan ia bisa lebih ringan dari sebuah daun. Keesokan harinya, mereka pun hendak berangkat, melanjutkan perjalanan. Kakek tua itu izin pamit. Sebelum pergi, si kakek memberikan sebuah gulungan kepada Fei. Namun Fei tidak mengetahui kegunaan gulungan itu untuk apa. Klan 48 hendak melanjutkan perjalanan. Namun saat ini, si Yun tidak tahu harus kemana karena setelah ia memberikan plakat perdamaian kepada Zhou Yitang, ia sudah tidak memiliki tujuan lagi. Chen Fei mengajaknya untuk pergi ke klan 48 dan ikut bersama mereka. Tentu saja si Yun merasa sangat senang masih bisa ikut bersama mereka. Fei juga tidak keberatan mengajak si Yun bersamanya. Singkat cerita, mereka memasuki sebuah kota yang bernama kota Huarong, yang dimana Chen Fei mengenal orang yang memiliki penginapan di sana, dan mereka akan beristirahat sejenak di kota itu. Kabar mengenai Li Sheng dan Fei telah menghilang telah diketahui oleh Jirong. Jirong menjadi sangat marah melihat tingkah mereka berdua. Ia pun mengutus beberapa pasukan untuk mencari Fei dan Li Sheng. Ternyata Li Sheng telah kembali dan ia dimarahi oleh nenek buyutnya. Karena tindakannya itu, Fei saat ini telah menghilang tanpa jejak karena sebelumnya Fei berusaha mencari dirinya. Akhirnya mereka semua telah sampai di sebuah penginapan milik sahabat Chen Fei dan mereka akan menginap di sana. Akan tetapi, belum sempat mereka beristirahat, seseorang pria hidung belang melakukan tindak pelecehan kepada cucu. Fei menjadi marah melihatnya dan menghajar pria tersebut tanpa ampun. Si Yun mencoba meredakan amarah Fei dan melerai perkelahian tersebut. 她长得是挺漂亮，你眼睛倒是不瞎啊！两位都先冷静一下嘛。啊，热巴，没事没事，我跟他们可不熟啊。好啊，要不要借一步聊聊？ Namun bukannya si Yun meredakan situasi, ia justru menolak pria itu hingga terjungkal ke bawah tangga. Sesaat, si Yun meminta kepada Fei untuk menemui dirinya di tempat penjualan arak di kota. Alhasil, si Yun dikejar oleh anak buah pria tadi dan kejar-kejaran pun tak dapat terelakkan. Ternyata, tak jauh dari tempat penginapan mereka, klan penjahat juga berada di kota tersebut. Tiansu, ketua klan penjahat, saat ini hendak mencari keberadaan seorang pangeran yang berada di kota Huarong. Lalu ia mendapatkan kabar kalau asistennya yang sangat tak menyukai dirinya itu juga datang ke kota itu. Seperti yang Mimin bilang sebelumnya, Tiansu dan Tianjin sangat tidak menyukai satu sama lain, dan Tianjin selalu berusaha melengsarkan Tiansu dari jabatan pemimpin klan penjahat. Lalu Tianjin menemuinya. Di sini perang dingin terjadi di antara mereka berdua, namun mereka selalu tersenyum satu sama lain dan menyembunyikan pertikaian mereka. Sebelum Tianjin pergi, Tiansu mengatakan kepadanya kalau Tianjin harus tahu batasan di antara mereka, yang secara tak langsung Tianjin harus hormat kepadanya yang sebagai pemimpin klan penjahat. Kini mereka berdua menjalankan tugas masing-masing. Tianjin menyuruh pasukannya untuk mencari keberadaan kedua anak Jenderal Wu, yang ia tahu kedua anak itu membawa sebuah gelang yang bernama Gelang Tianhai. Sedangkan Tiansu menyuruh pasukannya untuk mencari seseorang yang merupakan pangeran yang sedang bersembunyi di kota tersebut, dan ia mau pangeran itu segera ditangkap. Di lain sisi, Fei menemui Si Yun yang sedang membeli beberapa arak, namun ia merasa heran karena Si Yun membeli arak tanpa menggunakan uang. Si Yun beralasan kalau ia membeli arak dan membayarnya dengan sebuah lagu, karena Si Yun ini jago nyanyi.
Hal tersebut membuat Fei tersenyum. Mereka berdua pun minum bersama. Si Yun merasa kaget karena Fei meminum arak tersebut dengan sangat cepat. 好久了， 那时候我真傻。 这可比你爹直接带你下山要厉害多了。 Lagi-lagi, Fei menanyakan identitas si Yun sebenarnya. Namun si Yun malah mengalihkan topik pembicaraan. 我这不还会打铁铸剑吗？帮美人打扮。那他这世道越艰辛，戏曲写原来你把你遇事只会跑的三脚猫功夫吹。 Dan part ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.